Ya, saya akan berbicara tentang hal yang jarang untuk dibicarakan, berbicara tentang hal yang jarang dibicarakan, terutama di kalangan para guru musik, yaitu tentang tuning system atau sistem tala. Begini, sistem tala yang kita pakai itu sekarang adalah nada A yang above middle C kalau di piano, di atas C tengah itu, dengan frekuensi 440 Hz, 440 getaran per detik. Tapi persoalannya tidak sesederhana itu. Kalau kita perhatikan, instrumen musik itu dilihat dari tuning sistemnya ada dua macam ya. Yang adjustable tuning system bisa diatur talanya ya. Dalam hal ini seperti violin, terus cello, kemudian gitar, kemudian piano. Itu harus di stem secara berkala dan stemnya range-nya bisa panjang. Juga ada yang unadjustable atau fixed tuning system. Ya, misalnya seperti alat tiup, saxophone, oboe, juga pianika, kemudian ada recorder. Recorder sebetulnya itu headnya kalau kita putar-putar begini itu sebetulnya bisa ditala, bisa di tune, meskipun tidak se-adjustable seperti tidak seleluasa seperti piano dan gitar. Ya. Jadi asalnya kita melihat bahwa Beethoven memiliki garpu tala. Garpu tala yang waktu itu setelannya adalah 455,4 Hz. 455,4 Hz. Jadi tidak seperti yang sekarang. Frekuensi yang lebih tinggi dari yang sekarang juga yang dari 423,5 Hz, 423,5 Hz pada garpu tala atau sistem tuning yang populer pada waktu itu. Jadi zaman Beethoven skalanya nada A-nya tidak seperti sekarang. Nada A-nya itu lebih tinggi. Kalau sekarang 440, kemudian 455 pada waktu zamannya Beethoven ada garpu talanya. Dan garpu talanya itu kemudian Beethoven memberikan kepada pemain biola namanya George Bridgetower yang memainkan Kreutzer sonata yang terkenal. Kemudian garpu talanya ini pindah lagi ke tangan komposer seperti Gustav Holst dan Ralph Vaughan Williams sebelum pada tahun 1990 disimpan di British Library. Nah, sistem yang kita kenal sekarang ini 440 nada A 440 itu baru ditetapkan pada tahun 1936. Setelah tahun 1930 itu ISO International Standardization Organization, organisasi untuk penyetandaran measure ukuran-ukuran itu mengadakan rapat tahun 30, rapat di London tahun 36, rapat di USA, kemudian ditetapkan bahwa ada standar tuning untuk semua alat musik yaitu 440, nada A 440. Persoalannya adalah kenapa dipilih 440? Pada waktu zaman Beethoven yang umum itu kan 423. Lah, kenapa kok tidak 423 saja ditetapkan? Toh sudah umum. Kenapa kok dipilih 440? Memang pada tahun 1834 seorang yang bernama Johann Schreiber merumuskan bahwa ada tala nada A 440. Nah, itu yang dipakai pada tahun 1936 ditetapkan oleh ISO, kemudian berlaku seluruh dunia sampai sekarang. Pertanyaannya kenapa harus 440? Ya, kenapa kok tidak seperti Beethoven? Toh seperti Beethoven sudah populer toh, atau yang selain Beethoven yang pada waktu zamannya Beethoven sudah populer, yang frekuensinya 423,5. Kenapa tidak pakai itu? Kenapa harus 440? Jawabannya tidak ada seorang pun yang tahu pasti apa sebabnya. Untuk itulah kemudian muncul berbagai spekulasi. Dan ini yang penting. Spekulasinya itu, sekali lagi ini spekulasi ya, belum tentu benar. Spekulasinya itu ada yang mengatakan bahwa itu ulahnya elit global. Spekulasi. Karena 440 itu kalau disetel barengan itu seluruh dunia nyetelnya 440 itu bisa mempengaruhi syaraf dan pikiran untuk dimasukin ini itu. Itu spekulasinya begitu. Benar atau tidak, nobody knows. Sampai sekarang tidak ada yang tahu. Tapi begini, banyak rekan pemain gitar, khususnya gitar klasik, itu yang tidak nyaman dengan 440. Mereka merasa pusing, mereka merasa telinganya terganggu kalau main berlama-lama. Sehingga beberapa orang kembali kepada 432.
432 Hz, bukan 440 melainkan 432. Di dunia gitar sendiri pun John Christopher Williams tidak memainkan dengan talam 440 dalam rekamannya, tetapi 444. Jadi nada E-nya itu open string di first string lebih tinggi dari setelan yang biasa kita pakai. Ya. Dan untuk orkestra pun, orkestra loh, tidak semuanya memakai 440. Seperti Berlin Philharmoniker di bawah konduktor Herbert von Karajan itu menggunakan tala 444. Jadi lebih tinggi lagi dari yang kita kenal sekarang ini. Karena Berlin duitnya banyak, jadi alat musiknya itu khusus dibeli yang setelannya itu. Sampai di sini saya ingin mengatakan begini, bahwa music is beyond. Musik lebih daripada sekedar tang ting tong, Anda ngajarin keringetan anak dipaksa untuk main musik, Anda menikmati musik pop ketika sakit gigi. Musik is beyond. Banyak misteri dan banyak relung pemikiran yang perlu diselesaikan atau dipermenungkan untuk musik. Dan itulah kenapa musik banyak sekali pengaruhnya dalam napak tilas budaya dan peradaban manusia.